Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FPF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan, eksposisi Wahyu 6 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Untuk hambanya, Bapak Pendeta Elia Yusak, waktu kami serahkan. Silakan Pak Pendeta Yusak. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin untuk off kamera supaya ya lancar aja. Kita masih di lokal Indonesia, jadi sinyal-sinyal masih kadang-kadang tidak bersahabat. Oke ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Wahyu 6. Jadi saya akan coba berbagi secara eksposisi kitab Wahyu 6 ini. Dan sebagai latar belakang, kitab Wahyu 6 ini menjadi sebuah titik balik gitu. Jadi dari alur penglihatannya Yohanes ketika di Patmos itu berbicara secara personal kepada Yohanes, terus kemudian kepada jemaat-jemaat, terus kemudian berlanjut di pembicaraan Tuhan kepada Yohanes, tapi lebih terkait dengan masa masa depan dari manusia dan juga boleh dikatakan sikap dari Allah atau sikap dari Tuhan yang menunjukkan keadilannya atau menunjukkan penghakimannya gitu. Nah, ini cukup menarik karena kalau kita pelajari atau bahkan kalau kita baca saja itu ada banyak simbol, ada banyak lambang, ada banyak hal-hal yang multitafsir. Jadi ada beberapa tafsiran-tafsiran di dalam kitab Wahyu, khususnya kitab Wahyu 6 ini yang memunculkan beberapa tafsiran-tafsiran. Tafsirannya terkait dengan masa depan manusia gitu. Eskatologisnya manusia gitu. Nah, ini yang cukup menarik. Kenapa? Karena ya kita masih bisa membaca dengan pendekatan sesuai dengan teks, tetapi kita tidak bisa memastikan mana yang paling benar. Jadi tafsiran-tafsiran itu memang punya pendekatan masing-masing, punya dasar ayatnya masing-masing, bahkan punya referensi dari ayat-ayat dari kitab-kitab yang lain, dari surat-surat yang lain sebagai peneguhan dari peristiwa yang akan terjadi. Tetapi setiap tafsirannya itu masih relatif mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Jadi tidak ada sebuah kepastian karena jelas saja yang namanya eskatologis sifatnya future atau sifatnya di masa yang akan datang. Nah, itu sebagai pendahuluan supaya kita ketika belajar kitab Wahyu memang tidak semudah kita mengklaim ini adalah tafsiran yang paling benar. Ini adalah eksposisi yang paling benar. Tidak, ada banyak sekali referensi tafsiran dan ada banyak sekali dogma-dogma gereja atau ajaran-ajaran di dalam gereja yang cukup mempengaruhi tafsiran dari kitab Wahyu, khususnya di bagian Wahyu 6 ini. Nah, kita akan sama-sama pelajari dan semoga Bapak Ibu bisa menangkap hal yang baik dan bisa belajar bersama-sama dengan saya. Yang pertama yang akan kita lihat itu tentang, kalau saya menyebutnya ketujuh meterai pertama dibuka. Kenapa saya menyebutkan ketujuh meterai pertama dibuka? Sebenarnya judul perikopnya hanya ke 6 meterai. Saya ingin ini sebuah rangkaian. Jadi 6 meterai itu ada di pasal 6, ya, 6 meterai yang malam hari ini akan dikupas itu di pasal 6 meterai disingkapkan. Nah, meterai ketujuh di pasal 8. Meterai ketujuhnya di pasal 8. Nanti mungkin rekan pembicara yang lain atau teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi
dari eksposisi di pasal-pasal berikutnya dari Wahyu ini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Wahyu pasal 6 ini itu merupakan bagian dari sebagian kecil catatan tentang murka Allah. Saya menuliskan tentang murka Allah. Jadi Tuhan menunjukkan murkanya, dalam bahasa Inggris itu word of God. Jadi bukan kemarahan, tetapi lebih ke arah menunjukkan pernyataan keadilannya. Jadi kekudusan itu tidak bisa campur dengan dosa. Nah, disinilah letak di mana nilai kekudusan Tuhan ditunjukkan, dan efeknya seakan-akan Tuhan itu marah, seakan-akan Tuhan itu murka. Tetapi murka bukan kepada manusianya, tetapi murka terhadap dosa. Nah, manusia menjadi efek samping dari ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tetap di dalam dosa, mereka kena murka ini. Dan apa yang akan terjadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 6, tetapi seluruh gambaran murka Allah itu ada di pasal 6 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21. Jadi sebegitu banyaknya uraian-uraian tentang murka Allah gitu. Itu makanya pasal 6 saya katakan hanya sebagian kecil catatan tentang murka Allah. Nah, di bagian pertama pendahuluannya kita melihat gini, bahwa Yesus sendiri ya di ayat pertama itu Yohanes berkata, maka aku melihat anak domba itu gitu. Jadi Yesus sendiri sebagai anak domba itu yang membuka semua meterainya. Ini sama seperti ketika kita mempelajari 7 jemaat di Wahyu 2 dan Wahyu 3, itu Yesus menunjukkan jati dirinya di setiap pasal, di setiap awal pernyataan tentang jemaat. Yesus menunjukkan jati dirinya. Aku seperti apa? Aku seperti apa? Contohnya di pasal 2 ya, kemarin saya sempat eksposisi pasal 2 ayat yang pertama. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi firman Tuhan atau Yesus sendiri itu menunjukkan jati dirinya bahwa Dialah yang memegang ketujuh bintang itu. Nah, di itu jemaat Efesus ya, di jemaat Smyrna dia berkata, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu pernyataan tentang Yesus, jati diri Yesus. Di Pergamus juga sama. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Itu Yesus sendiri. Dan seterusnya di ketujuh jemaat, Yesus mengawali identitasnya, dan itu terkait dengan kondisi-kondisi masing-masing jemaat. Nah, sekarang ini ketika Yesus menyingkapkan meterai-meterai dan membuka meterai-meterainya, dia ngomong ini yang akan terjadi. Jadi meterainya disingkapkan, dia buka segelnya gitu istilahnya, dan inilah yang akan terjadi, dan Yesus yang menyatakan hal itu gitu. Nah, ya, ini ayatnya saya sudah sampaikan, Wahyu 6 ayat 1, 3, 5, 7, 9, dan 12. Jadi memang ada pernyataan-pernyataan dari Yesus yang membuka meterai itu sendiri. Nah, sekali lagi, kalau tadi saya di awal katakan inilah murka Allah, ini sebenarnya hukuman-hukuman yang bersifat ilahi. Maksudnya bersifat ilahi adalah ketika ada dalam tangan Kristus sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan akhir, itu menunjukkan keadilannya, menunjukkan kemampuannya. Bahkan kalau boleh dibilang di agama seberang pun diakui bahwa Isa Al-Masih yang akan datang itu akan menjadi hakim yang akan mengadili. Nah, inilah sifat keadilan Allah yang sedang ditunjukkan. Sepanjang kitab Wahyu memang banyak sekali kita membaca hukuman-hukuman malapetaka yang disebut sebagai murka Allah. Ya. Nah,
nanti di pasal 6 ini yang paling terkenal adalah keempat penunggang kuda, gitu. Itu paling terkenal dan tafsirannya cukup banyak sekali. Saya beberapa waktu ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan ini, saya baca beberapa buku tafsiran dan agak pusing juga karena ada yang bilang seperti ini, dan saya mungkin malam hari ini ambil jalan tengahnya dan ambil yang umum saja supaya kita belajar saja melihat apa maksudnya kudanya warnanya ini, penunggangnya memakai atau sedang menggunakan alat atau senjata apa gitu. Itu nanti bagian-bagian umum itu saja yang akan saya kupas dan saya menunjukkan kondisinya atau efek tafsirnya itu seperti apa sih gitu. Itu saja yang akan saya kupas untuk malam hari ini ya. Untuk lebih jauhnya tentang itu akan terjadi kapan, itu akan situasinya seperti apa, itu nanti yang saya katakan multi tafsirnya. Tapi tetap akan saya tunjukkan, cuma tidak saya sampaikan lebih dalam dari bagian itu. Ya, saya hanya khusus mengeksposisi di bagian teksnya, gitu ya. Bukan tafsir yang lebih jauh, tetapi hanya di teksnya, bagian teksnya. Ya, mari kita lihat di ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama itu bicara seperti ini. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Kata aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama, terus kemudian aku mendengar empat makhluk berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Itu diulang beberapa kali dalam pasal 6. Itu hanya ingin istilahnya apa ya? Kayak sebuah acara itu formalitasnya gitu istilahnya. Formalitasnya ketika membuka meterai ada saksi-saksi ini bayangannya ada di ruang atau di tahta surgawi gitu. Ketika Yesus membuka meterainya ada saksi-saksi yaitu keempat makhluk itu, tidak dijelaskan empat makhluk itu seperti apa, juga bukan malaikat, bukan juga orang-orang kudus, bukan juga tua-tua, penatua, bukan juga bangsa Israel, bukan, hanya dituliskan keempat makhluk. Jadi masih misteri. Siapa sih keempat makhluk ini? Seperti apa empat makhluk ini? Itu misteri. Dan sampai akhir dari pasal 6 pun tidak diungkapkan keempat makhluk ini seperti apa. Gitu. Tapi mereka seakan-akan seperti sebuah upacara ketika segelnya dibuka, mereka bersepakat dengan anak domba, dengan Yesus, dan berkata mari, dan itu terus-terusan diulang begitu ya. Nah, di bagian yang pertama itu dikatakan sebagai Wahyu 6 ini memang merupakan bagian dari seluruh kisah kesengsaraan, kalau boleh dibilang gitu ya, kesengsaraan yang menunjukkan keadilan Allah, gitu, menunjukkan keadilan Allah. Nah, kesengsaraan ini bersifat eskatologis atau di masa depan, dan apa saja yang akan terjadi ini yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, bagian yang pertama yang terjadi, di kitab Wahyu 6 ayat yang pertama itu ada beberapa tafsiran. Nah, ini yang sebenarnya cukup mengawali bukan kebingungan, tapi lebih kepada mengawali variasi
banyaknya tafsiran karena mereka ingin menentukan. Dari beberapa tafsiran itu saya melihatnya setiap mereka ingin menentukan kapan sih sebenarnya ini terjadi gitu. Nah, beberapa tafsiran yang saya sampaikan ini ada istilah-istilah dalam teologi juga, tetapi nanti kita akan lihat garisnya, garis petanya ya. Tafsiran yang pertama berkata bahwa di pasal 6 ini adalah permulaan dari 7 tahun kesengsaraan ya. Jadi masa depan yang penuh dengan penderitaan, hukuman yang bahkan dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dari 7 tahun kesengsaraan ini itu seperti gerbang yang setelah nanti masa 7 tahun kesengsaraan itu terjadi, baru Yesus akan turun untuk kedua kalinya. Ya, ini gambaran yang pertama. Nah, kenapa 7 tahun? 7 tahun itu sekali lagi dalam budaya Yahudi dikatakan angka sempurna, simbol angka sempurna. Jadi apakah benar 7 tahun itu masih debatable atau masih banyak diperdebatkan? Benar-benar 7 tahun menurut kita hitungan 7 tahun gitu, ataukah 7 tahun itu sebuah masa panjang gitu, masa penderitaan yang panjang. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu menggambarkan 3,5 tahun terakhir. Jadi dari 7 tahun itu ada yang dibagi 3,5 pertama dan 3,5 kedua. 3,5 pertama itu masa di mana antikris memerintah, tetapi keadaannya tampaknya aman-aman saja, baik-baik saja. Lalu kemudian 3,5 tahun berikutnya barulah kesengsaraan besar terjadi. Ya. Nah, ini nanti melibatkan dua saksi yang turun, misalnya si Elia dan Musa yang tidak pernah mati itu kemudian turun menjadi saksi di Wahyu bagian yang lain berkata dua saksi turun nanti akan dianiaya mati, dan itu menjadi simbol atau titik balik di mana 3,5 tahun berikutnya akan terjadi. Dan sama juga dari setelah selesai 3,5 tahun masa aniaya besar itu nanti Yesus turun gitu. Nah, terus tafsiran berikutnya dikatakan sebagai awal dari hukuman Allah menjelang akhir dari masa itu. Masa itu masa dikatakan jadi saking panjangnya masanya, jadi tidak ada ukuran 7 tahun, tetapi saking panjangnya masa itu, final dari masa kesengsaraan itu adalah yang digambarkan oleh Wahyu 6. Nah, ini nanti namanya seperti apa, dalam dunia teologi akan seperti apa, nanti saya akan tunjukkan. Nah, hukuman yang dinyatakan dalam rentetan peristiwa yang beruntun itu, yang pertama adalah 7 meterai. Ya, 7 meterai itu yang Wahyu 6 ayat 1 sampai 17 dan kemudian dilanjutkan di Wahyu 8. Yang kedua adalah 7 sangkakala hukuman. Nah, ketiga adalah 7 cawan murka Allah. Jadi yang tadi saya di awal katakan gambaran murka Allah. Jadi mulai dari pasal 6 sampai pasal 19 itu adalah gambaran murka Allah. Dan itu variabel peristiwanya cukup banyak. Periode waktunya juga masih simpang siur kapan. Tetapi yang jelas dari pasal 6 sampai pasal 19 terjadi sebuah masa di mana Tuhan menjatuhkan hukuman yang begitu rupa di atas muka bumi, atas dosa, dan kemudian masa itu dianggap sebagai masa kesengsaraan besar. Nah, baru berikutnya kita bisa lihat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat peta zaman yang seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari peta zaman dari tafsiran yang tadi di awal saya sebutkan. Ya, dari 7 masa itu, ya, 7 masa ini ada istilah-istilah. Yang pertama saya sebut sebagai sebelum 7 masa. Jadi bukan 7 tahun, lebih enak menggunakan 7 masa gitu ya. Kenapa? Karena kalau 7 tahun itu kayaknya pikiran kita masih menggunakan pikiran kalender
kalender Gregorian yang sekarang kita lihat 7 tahun 12 bulan gitu, enggak. 7 masa ini satu masa kesengsaraan yang sempurna gitu, benar-benar masa kesengsaraan. Nah, sebelum 7 masa itu ada istilah dalam teologi namanya pre-trib, ya. Sebelum tribulasi itu sengsara. Nah, sebelum tribulasi sebagian dari aliran kekristenan mempercayai bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa itu. Jadi pengangkatan orang-orang percaya akan terjadi di masa itu. Gitu. Jadi sebelum terjadinya sengsara, orang-orang itu diangkat. Nah, ada yang mempercayai dan setelah pre-trib itu naik, antikris memerintah di situ. Nah, antikris memerintah di situ, jadi seakan-akan terjadi masa damai, ya, masa damai 3,5 masa. Nah, 3,5 masa sebelum walaupun antikris memerintah saat itu memang terjadi tekanan khususnya untuk orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya ya tanda petik sih aman-aman saja. Nah, di 3,5 masa ini atau masa pemerintahan antikris ini macam-macam tafsirannya. Ada barcode lah, ada 666 lah gitu di Wahyu 13. Terus ada macam-macam, ada hal-hal yang simbol-simbolnya dimasukkan di sana untuk meneguhkan ini loh masa antikris kayak gini gitu. Ya, walaupun keadaannya seperti masa tenang, tetapi sebenarnya tidak tenang juga gitu. Yaitu masa kedamaian yang semu gitu, istilah-istilah yang kita dapatkan. Nah, di setelah masa 3,5 ini ternyata ada yang mempercayai. Jadi sebagian Kristen ada aliran yang mempercayai, ada dogma ajaran yang mempercayai pengangkatan itu cuma sebagian ditinggalkan, itu namanya remnan atau orang-orang sisa. Nah, di 3,5 mereka ditinggalkan, mereka mengalami sengsara karena tertekan sebagai orang percaya di bawah pemerintahan antikris. Nah, setelah selesai masa 3,5 masa mereka diangkat. Jadi mereka kayak seakan-akan diuji gitu, diuji dan mereka diangkat setelah selesai pengujiannya gitu. Nah, lalu kemudian 3,5 masa berikutnya kesengsaraan besar terjadi, lebih besar atau lebih masif daripada 3,5 masa sebelumnya. Dan di sanalah orang-orang itu sudah nggak ada lagi istilahnya orang-orang yang tertolong lagi, benar-benar kesengsaraan yang begitu rupa. Nah, setelah selesai masa 7 masa ini, barulah Kristus nanti turun di awan-awan. Nah, yang awal tadi namanya pre-trib, yang di tengah-tengah 3,5 masa namanya mid-trib, ya, middle tribulasi, yang terakhir namanya post-trib. Nah, 7 masa ini dianggap sebagai masa kesengsaraan sebelum terjadinya pemerintahan Kristus di atas muka bumi selama 1.000 tahun atau milenium lah, kok milenium ya, selama 1.000 tahun Kristus akan memerintah. Jadi setelah selesai masa 7 masa itu ada milenium. Nah, ada aliran atau dogma atau ajaran dari salah satu aliran teologi yang mengatakan bahwa nggak ada pemisahan 7 masa, nggak ada itu pre-trib, mid-trib atau post-trib. Nah, mereka menyebutnya amillennium atau jadi seluruh runtutan peta zaman ini tidak dianggap. Jadi masa sengsara ya memang terjadi, milenium ya memang terjadi di muka bumi, bahkan pengangkatan itu mereka katakan di akhir nanti, setelah masa-masa segala sesuatu, baru di akhir masa perjalanan ketika Yesus memang benar-benar turun di atas muka bumi. Itu tafsiran, begitu banyak tafsirannya, begitu banyak kelompok-kelompok di dalam teologi dan kekristenan yang mencoba membaca
berdasarkan teks-teks yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi itu yang tadi di awal saya katakan, saya tidak akan mengupas itu semua dan mana yang benar, kapan kita diangkat, masa sengsaranya seperti apa sih? Maksudnya benar-benar 7 tahun atau 7 masa atau 3,5 atau 3,5 yang terakhir atau 3,5 yang awal atau memang benar-benar nggak ada. Nah itu saya tidak mengupas di bagian sana. Tapi saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu tentang teks-teksnya saja. Teks-teks di Wahyu 6 ini. Wahyu 6 ayat 2, kita akan bicara soal mulai tentang 4 penunggang kuda. Nah ini yang menarik. Penunggang kuda yang pertama ini pakai kuda putih. Pakai kuda putih. Nah, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata kerja vikao. Vikao itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris conquest atau victory atau kemenangan atau yang menguasai atau mengalahkan. Nah, dia membawa busur panah dan mengenakan mahkota pemenang. Nah, ini di sini nanti terjadi tafsiran lagi. Tafsirannya itu ada beberapa macam. Yang pertama dari Irenaeus, ya. Irenaeus salah satu teolog Prancis, bapak gereja di awal, itu mengatakan bahwa kuda putih ini yang penunggangnya adalah Kristus sendiri, gitu loh. Di mana Kristus itu sukses gitu mengabarkan Injil, ya. Dan warna putih kan cenderung menunjukkan kesalehan dalam Alkitab. Dan Kristus di tempat lain juga digambarkan sebagai pemenang. Sehingga gambarannya ini adalah kuda pertama ini tentang Kristus dan kemenangan Injil, gitu. Ya, Injil Markus juga mengindikasikan bahwa penyebaran Injil itu mendahului dan meramalkan datangnya akhir zaman. Jadi Alkitab kan berkata sampai Injil kerajaan ini tersebar di seluruh muka bumi, barulah datang kesudahannya, gitu kan? Di Markus 25 seperti itu. Nah, Irenaeus ini menafsirkan bahwa ini Kristus sendiri, kuda yang penunggang kuda putih ini. Dan itu lambang dari kemenangan Injil. Terus kemudian ada yang menafsirkan yang lain. Oh, itu bukan Kristus, tetapi itu Roh Kudus. Roh Kudus yang turun di atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Dan hal ini dikaitkan dengan penampakan singa di dalam Wahyu 5. Jadi di Wahyu 5 itu ada singa dari Yehuda, itu kan. Itu yang menunjukkan bahwa Kristus sudah turun ini. Jadi yang tafsiran kedua ini sebenarnya mendukung Irenaeus, tetapi dia lebih geser sedikit tidak ke Kristusnya, tetapi merujuk kepada kedatangan Roh Kudus. Ya, Kristus kan sudah menang, dia menjadi singa Yehuda dan dia menang di atas surga, dan penunggang kuda putih itu dapat melambangkan bagaimana Roh Kudus yang diutus oleh Yesus dan penyebaran Injil Yesus Kristus. Ini sudah ada dua tafsiran. Yang pertama menyebutkan tentang Kristus sendiri, yang kedua menyebutkan tentang Roh Kudus. Nah, yang ketiga, ini yang mulai menarik ini. Menariknya kenapa? Karena kan konteksnya ini Kristus yang membuka meterai, ya kan? Yesus membuka. Ya nggak mungkin dong dia membuka meterai dan jadi penunggang kuda, gitu. Istilahnya gampangannya seperti itu. Jadi ini bukan Kristus, tapi ini satu kedamaian palsu atau kemenangan palsu, gitu. Kemenangan palsu yang bisa dikatakan akan muncul, gitu. Akan muncul sebuah kekuasaan yang tampaknya damai, kan putih kan melambangkan kesalehan, kedamaian, melambangkan sesuatu yang tampak baik-baik saja. Tampaknya sedang aman. Nah, terus sedang dalam kondisi yang menang. Nah, ini tafsiran ini lebih banyak diterima karena melihat konteks Wahyu 6, di mana Wahyu 6 ini kan sedang bicara soal malapetaka. Nah, penunggang kuda pertama yang menggunakan kuda putih dan kemudian dia pakai busur dan menggunakan mahkota pemenang, itu semuanya simbol-simbol kepalsuan. Bagaimana mungkin kedamaian dan kemenangan
di tengah-tengah kesengsaraan. Nah, itu kamuflase, itu sebuah kepalsuan. Nah, hal ini ditambahkan lagi, salah seorang yang namanya, ya kita kenal namanya Billy Graham, juga memberikan tafsiran bahwa ini antikris, ini nabi palsu, ini masa di mana ya tadi kedamaian palsu itu terjadi. Terus kemudian Billy Graham memberikan deskripsi yang berbeda antara Wahyu 6, ya, hanya satu mahkota, dan mahkota itu seakan-akan diberikan. Jadi kalau Bapak Ibu sempat mempelajari tulisan-tulisan tentang antikristus, itu cukup menarik ya. Memang banyak konspirasi, banyak hal lah ya. Tafsirannya juga cukup banyak. Tetapi satu hal yang ditunjukkan adalah antikristus ini akan muncul menjadi seorang penguasa yang cukup baik, diterima oleh banyak orang, diterima oleh banyak agama, diterima oleh banyak bangsa. Dia bahkan mendatangkan kedamaian. Artinya dia menampuk kepemimpinannya bukan dengan cara merebut, tetapi caranya diberikan. Wah, kamulah orang yang paling pantas. Nah, gambaran-gambaran antikristus itu ada dua. Jadi dalam dunia persilatannya, tafsiran itu ada dua. Yang pertama, antikristus yang gambarannya itu keji, kejam gitu. Wah, misalnya kayak Hitler, wah ini antikristus gitu. Terus kemudian nabi palsu, wah ini antikristus gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan merugikan, memulai perang gitu kan. Nah, itu antikristus gitu. Nah, di bagian lain ada yang menafsirkan antikristus nggak kayak gitu. Antikristus tuh tampaknya lembut, terus baik, terus bahkan menjadi pemimpin, membawa damai, bisa menyatukan perbedaan-perbedaan. Nah, ini yang paling penting. Bisa menyatukan banyak-banyak keyakinan, terus kemudian dia menciptakan kedamaian di muka bumi. Nah, ini ada dua gambaran antikristus yang diajarkan di tengah-tengah gereja. Ya, nah silakan nanti pelajari lagi gambaran antikristus yang seperti apa. Tetapi menurut saya, ini saya mulai masuk ke ranah opini ya. Opini saya, penafsiran tentang penunggang kuda putih ini memang bukan Yesus. Karena dari konteksnya kita sedang bicara tentang masa malapetaka. Dan saya sepakat dengan tafsiran yang berkata bahwa ini adalah kedamaian palsu. Ya, di mana pemimpin palsunya memang pemimpin yang punya mahkota ini, pemimpin palsunya memang menciptakan kedamaian itu, dan dia yang mengajarkan kompromi, dia yang mengajarkan harmonisasi, dia yang mengajarkan tanpa konflik dan segala macam. Dia sedang sedang menggambarkan sebuah kedamaian yang palsu gitu. Ini opini saya ya. Silakan nanti didiskusikan. Kita masuk ke 4 penunggang yang kedua, penunggang kuda merah padam. Nah, gambaran merah padam, warna kuda ini dari kata sifat Yunani yaitu pairos. Pairos ini dalam terjemahan secara literal diartikan api, gitu kan. Nah, warna merah ini dan pedang yang dipegangnya, dia pegang pedang, itu lebih mengacu atau lebih mengarah kepada darah dan peperangan. Jadi ketika meterai itu dibuka, seakan-akan tidak lagi ada damai sejahtera, adanya perang, adanya pembunuhan, adanya bahkan apa ya istilahnya, adanya keadaan yang tidak aman. Jadi memang warna merah padam atau merah menyala gitu, bukan merah padam itu gimana ya, bukan ya, lebih tepatnya mungkin merah menyala itu sebagai simbol perang dan kematian. Ya, saya kasih referensi di Perjanjian Lama juga, ya, di Zakaria 1 ayat 8 dan 6 pasal 6 ayat 2. Ya. Nah, tafsirannya seperti apa? Tafsirannya, penunggang kuda kedua ini memang menggambarkan atau melambangkan tentang
perang saudara. Wah, perang saudara itu ada di gambaran di dalam Injil, di mana anak menyerahkan ibunya atau orang tuanya menyerahkan anaknya. Itu kenapa? Gara-gara Injil, ya. Jadi saling saling mencari aman gitu, dan akhirnya mereka saling menyerahkan demi rasa aman. Setelah itu terjadilah perang saudara, ya, nggak terima gitu kan, wah kayak gitu. Nah, ini gambaran dari situasi yang digambarkan di penunggang kuda kedua, ya. Jadi terjadi perang saudara yang jelas berbeda dengan perang yang saling menguasai. Penguasanya yang digambarkan itu penguasanya tetap sama. Apakah itu antikristus atau penguasa-penguasa palsu atau siapa penguasanya? Enggak jelas. Makanya mereka saling menyerang, saling bertempur sama lain, saling membunuh, terjadi perang saudara. Ya. Terus ada komentator lain atau tafsiran lain yang berpendapat bahwa hal ini melambangkan penganiayaan kepada orang Kristen. Ya. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, kalau di Injil itu dikatakan penganiayaannya ya tadi ada orang yang menyerahkan keluarganya sendiri, menyerahkan saudaranya supaya cari aman, dan mereka menyerahkan itu demi menuduh saudaranya sebagai pengikut Injil. Gitu. Ini menarik. Kenapa? Karena di masa-masa film-film yang kita tonton gitu, ketika Paulus sedang menganiaya umat Tuhan, itu juga ada pengkhianat-pengkhianat gitu. Dan di gereja mula-mula juga terjadi seperti itu. Jadi di mana orang itu menyusup dan kemudian mencari tahu siapa saja orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di sekelilingnya, bahkan saudaranya sendiri nggak peduli. Mereka menyusup sebagai mata-mata, mengaku saudara, lalu kemudian melaporkannya kepada tentara Romawi, dan kemudian tentara Romawi mengejar-ngejar mereka dan menghukum mereka. Itu di masa gereja awal polanya seperti itu. Di akhir zaman juga akan terjadi seperti itu. Jadi kalau melihat saudara kita samping kanan kiri, jangan-jangan mereka yang nantinya akan menyerahkan kita kepada antikris atau kepada penganiaya. Karena banyaknya kasih yang dingin, kasih yang palsu, yang cuma senyum-senyum, salaman kayak gitu kan di dalam gereja. Ya, siapa tahu mereka ternyata bukan benar-benar saudara. Gitu ya. Nah, kita masuk ke penunggang yang ketiga. Penunggang yang ketiga ini menggunakan kuda hitam. Nah, di antara keempat penunggang, hanya penampilan kuda hitam inilah yang disertai dengan seruan. Ya. Ayatnya berkata seperti ini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini paling unik dari keempat penunggang karena ada seruan tentang hal-hal yang kaitannya dengan ekonomi, ya. Nah, di penunggang ketiga ini itu adalah simbol kelaparan besar, ya. Nah, kelaparan besar ini hanya terjadi secara konteks hanya terjadi khusus pada masa kesengsaraan. Jadi masa paceklik yang benar-benar terjadi di masa itu. Cuma ada yang unik, yaitu dibiarkannya minyak dan anggur. Jangan dirusak minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu merujuk kepada pohon zaitun dan pohon anggur yang tidak mengalami kerusakan pada musim kering. Ya, beda dengan tumbuhan berbiji atau tumbuhan seperti gandum gitu ya. Nah, tafsirannya seperti apa? Nah, secara umum dikenal sebagai masa paceklik, masa kemiskinan, masa benar-benar kelaparan yang fatal. Nah, kita mungkin mendapatkan gambaran
masa paceklik itu di masa Yusuf ya. Yusuf ketika ada di Mesir, terus kemudian terjadi masa paceklik 7 tahun ya, 7 tahun masa paceklik gitu. Nah, gambarannya itu sampai sampai lebih lebih parah dari itu. Kalau masa itu kan mereka masih bisa nyari gandum di tempat lain atau cari makan di tempat yang lain. Nah, masa paceklik ini bukan masa paceklik karena bencana, tidak, tapi karena nah ini beberapa hal yang saya munculkan. Pertama, karena naiknya harga pangan. Jadi kayak sengaja dinaikkan harga gitu. Dinaikkan harga dan kemudian ada monopoli atau katakanlah manipulasi, ada orang-orang tertentu yang seakan-akan menguasai komoditi pangan itu. Gitu. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena dia bawa neraca dan timbangan, itu simbol mereka memberikan jatah makanan di masa-masa paceklik. Tapi mereka sebenarnya nggak adil gitu. Jadi neraca dan timbangan ini hanya simbol, tetapi kan neraca timbangan ini gambaran keadilan. Mereka tuh benar-benar nggak adil. Karena apa? Mereka menguasai semua produk-produk pangan dan menguasai dan memonopoli harga pangan pada masa itu. Nah, ini gambaran kuda, oh kok merah padam, kuda hitam ya, bukan merah padam, maaf. Ini saya salah. Kuda hitam. Ya. Jadi ketidakadilan dan kesengajaan produksi barang pangan mewah untuk orang-orang kaya daripada produksi bahan pokok. Wah, waktu saya baca ini tafsiran ini jadi menarik. Saya menggambarkan gini, orang-orang pada masa akhir zaman itu lebih suka framing gitu, lebih suka menunjukkan barang-barang mewah ketimbang makanan sehat. Nah, karena demand pasar atau karena permintaan pasar cukup tinggi terhadap barang-barang mewah, akhirnya orang-orang yang berproduksi itu lebih memilih untuk memproduksi itu karena pasarnya meminta seperti itu daripada memproduksi barang pangan atau tanaman-tanaman untuk pangan gitu ya, karena nilainya jauh berbeda sekali. Nah, terus kemudian orang-orang yang menguasai hal-hal yang terkait dengan bahan pangan itu justru apa ya, menguasainya, memonopolinya dan tidak adil dalam memperlakukan harga di sana. Nah, ada tafsiran lain yang berkata bahwa Tuhan sebagai pemberi hukum, ya karena seakan-akan bawa ini ya, bawa neraca gitu kan, neraca keadilan. Tapi tafsiran ini tidak banyak diterima. Ini hanya sekedar, oh ini simbolnya Tuhan itu yang bawa neraca keadilan. Tapi realitasnya nggak seperti itu. Realitas ayatnya ya, realitas konteks ayatnya itu sedang bicara tentang masa yang sangat menyulitkan atau bahkan masa kelaparan yang sangat besar sekali. Nah, yang unik di bagian ini adalah soal minyak dan anggur. Ada tafsiran yang seakan-akan menggambarkan, nah ini yang salah satu penafsir yang menggunakan bagian ini sebagai bukti bahwa oh nanti Tuhan akan jaga orang-orangnya, Tuhan akan jaga orang-orang percaya, sekalipun dalam masa kesengsaraan besar Tuhan akan sisakan orang-orang itu atau sisihkan orang-orang itu dan dia jaga. Nah, orang-orang itu disebut remnan atau orang-orang sisa, ya, orang-orang yang dikumpulkan secara khusus. Nah, gambaran remnan atau orang-orang sisa yang dijaga oleh Tuhan sendiri itu kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Elia ketika sedang berhadapan dengan Nabi Baal, sedang sengsara dengan dikejar-kejar Isabel, dia teriak sama Tuhan, Tuhan, aku enggak sanggup lagi, aku sendirian, gitu kan. Lalu Tuhan bilang gini, jangan gitu kamu, aku sudah menyisihkan kurang lebih 7.000 ya, 7.000 orang yang tidak menyembah pada Baal.
7.000 atau 700 orang yang tidak menyembah pada Baal, dan mereka itu yang akan menjadi bagianmu. Nah, itu gambaran remnan itu kayak gitu. Jadi Tuhan menyisihkan orang-orang tertentu, nah, terus kemudian dia jaga sendiri, dan orang-orang ini memang disiapkan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Nah, tafsiran modern itu dikaitkan dengan penemuan Alkitab, penemuan kitab, gulungan-gulungan kitab di Laut Mati, ya, penemuan gulungan-gulungan kitab di Laut Mati di Qumran itu dianggap sebagai, lah ini loh gambaran bagaimana Tuhan menjaga umatnya, saking pada masa itu kan memang terjadi penganiayaan cukup besar, ya, dari kekaisaran dan dari banyak sekali aniaya-aniaya yang terjadi pada masa itu, dan Tuhan menyisihkan orang-orangnya dibawa ke Gua Qumran sehingga mereka bisa menuliskan sebagian besar dari kitab-kitab perjanjian lama kita, yang akhirnya kita bisa memiliki bukti itu. Nah, ini tafsiran modern ya, dikaitkan dengan bagaimana Tuhan menjaga umatnya, ya. Makanya minyak dan anggur itu memang lambang dari sakramen-sakramen, ya. Minyak itu melambangkan Roh Kudus, anggur itu juga melambangkan Roh Kudus, dan ini yang dianggap sebagai tafsirannya Tuhan sedang menjaga mereka. Gitu. Kita masuk ke penunggang kuda yang keempat. Ini penunggang kuda yang cukup unik. Kenapa? Karena kudanya warna hijau dan kuning. Saya nggak bisa membayangkan warna hijau dan kuning campur jadi satu itu. Ya, kalau anak kecil kan gambarannya kuda poni itu ya, kuda yang aneh itu kan. Tapi ini ada penunggang kuda yang dicatat di Alkitab, kuda warna hijau kuning. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata kloros. Kloros itu diartikan hijau yang kekuning-kuningan, atau sebenarnya lebih tepatnya pucat, gitu. Ya nggak hijau, ya nggak kuning gitu. Jadi warna pucat, gitu. Ya. Nah, penunggang kuda ini dinamai maut. Wah, ini seperti kayak finalnya gitu. Ya. Inilah ketok palu terakhir dari aniaya itu. Ya. Dari keempat kuda, inilah kuda yang paling terakhir yang menentukan, gitu. Menentukan apa? Menentukan kesengsaraan yang paling mengerikan. Ya, ia tidak membawa senjata, ia nggak membawa benda apa-apa, tapi kuda ini diikuti oleh kerajaan maut. Bayangin ya, saya membayangkan ini, dia nggak menggunakan senjatanya, tetapi dia auranya itu aura kematian, gitu. Jadi lewat saja mati, gitu istilahnya ya. Inilah gambaran dari kuda, penunggang kuda yang keempat, hijau kuning ini, ya. Melambangkan peningkatan kedahsyatan dari tadi ya, awalnya kedamaian yang palsu itu berubah menjadi perang, ya, saling membunuh, terus kelaparan, terus kematian, terus malapetaka, sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, muncul binatang-binatang jahat. Jadi ini sampai ya, karena kita mungkin terpengaruh sama film-film modern itu, mutan-mutan, binatang-binatang jahat gitu, itu muncul gitu. Terus kemudian hukuman ini memang begitu dahsyatnya sehingga ada tafsiran yang mengatakan nanti hampir seperempat penduduk dunia akan terbunuh. Makanya gambaran mautnya memang benar-benar mengerikan. Ya, seperempat. Kalau sekarang ini dunia sekitar 7 atau 8 miliar, seperempatnya ya sekitar 2 miliar orang mati. Anda bisa bayangin 2 miliar orang mati itu seperti apa, kayak banjir darah. Kemarin aja waktu kita masa pandemik dan sebagian saudara-saudara kita yang meninggal, itu mayatnya udah nggak terurus, ditumpuk-tumpuk begitu rupa, ya kan? Itu sudah gambaran yang cukup mengerikan. Lah ini kalau seperempat atau mungkin lebih lah dari seperempat, ya kurang lebih katakanlah seperempat penduduk bumi dari 2 miliar orang mati, itu sangat mengerikan sekali, ya.
lanjut. Wah, ini tadi ada yang salah. Nah, lanjut ke Wahyu berikutnya, Wahyu 6, pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ini satu kelompok kisah. Jadi setelah 4 penunggang kuda, ini martir. Para Yohanes ditunjukkan tentang martir, mendapat penglihatan tentang martir, ya. Jadi di pasal 6 ayat 9 itu digambarkan gini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini ketika kitab 5 ini dibuka, itu Yohanes melihat apa yang terjadi di surga. Dan apa yang terjadi di surga? Mereka yang dibunuh oleh karena firman Tuhan, dan mereka karena kesetiaan mereka sama Tuhan, mereka mati demi iman mereka, itu dilihat oleh Yohanes. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya masa itu, ini kutipan ayatnya salah. Masa itu Tuhan berkata sabar, dan mereka dikasih jubah putih, sabar aja. Nanti ada masanya kamu akan mendapatkan keadilan. Kenapa dikatakan sabar? Karena ya ingat ya konteksnya di awal tadi 4 penunggang kuda itu, masa sengsara itu masih ada orang-orang yang masih percaya, yang masih dijaga sama Tuhan, tapi mereka juga akan mati oleh karena iman mereka. Jadi kloter terakhir itu istilahnya. Kloter terakhir sebelum para martir itu mendapatkan keadilan, nanti akan ada tambahan kloter berikutnya, yaitu di tengah-tengah masa sengsara itu mereka akan mati, dan ketika mereka mati oleh karena iman mereka, nanti akan bersama-sama dengan para martir itu mendapatkan keadilan. Ya. Nah, barangkali semua orang yang telah mati syahid pada zaman di mana mereka ini ada saat itu, mereka juga ya ini gambaran di surga gitu ya, gambaran di surga. Mereka itu bilang sama Tuhan, Tuhan, orang-orang jahat yang menolak Engkau dan membunuh para pengikutmu itu ya harusnya juga dapat hukuman dong Tuhan, hukuman kesengsaraan gitu. Bukan kami saja, istilahnya gitu ya. Para martirnya sedang apa ya? Mengajukan petisi atau mengajukan satu mosi gitu. Mosi Tuhan, tolong dong tunjukkan keadilanmu buat kami. Kami kan sudah mati demi Engkau. Kami sudah jadi martir ini demi Engkau. Nah, sekarang gantian hukum orang-orang yang menghukum kami, hukum orang-orang yang membuat kami mati dengan dijatuhi hukuman ilahi. Nah, sekali lagi tadi di awal saya katakan karena masih ada orang-orang yang akan mati oleh karena iman mereka. Jadi beberapa orang itu masih akan diberikan peluang untuk diselamatkan pada masa kesengsaraan. Yaitu mereka yang masih ada di bumi. Ini remnant ya, ini tafsiran ya. Mereka mungkin sebelumnya belum pernah mendengar, mungkin belum mengerti Injil gitu. Belum ngeh gitu, belum klik gitu, belum paham betul tentang Injil, ya. Dan atau bisa saja mereka sebelum-sebelumnya datang ke gereja, ibadah dan segala macam, tapi ya sekedar sebagai rutinitas dan sebagai budaya mereka. Tapi begitu kesengsaraan besar, mereka mulai sadar, oh ini benar ya, ternyata apa yang ditulis di Alkitab memang terjadi, apa yang kesengsaraan itu terjadi. Atau kalau film-filmnya Rapture itu, loh ternyata benar ya, ada yang rapture gitu, ada yang diangkat sama Tuhan. Lah kita tertinggal ini, gimana ini gitu lah. Mereka lari ke gereja, mereka lari mencari Tuhan. Nah, itu kan gambaran film ya. Nah, gambaran film. Tapi memang di masa itu, menurut catatan Alkitab itu,
Alkitab kita di Wahyu 6 ayat 11, memang ada orang-orang yang nanti akan dikasih peluang untuk diselamatkan. Nah, ini masih debatable sebenarnya tafsirannya, maksudnya apa benar sih masih ada orang yang diselamatkan? Kan pada masa kesengsaraan itu Roh Kudus tidak ada. Ataukah memang Roh Kudus masih tinggal di sana? Lah kalau Roh Kudus masih tinggal, kenapa kok Roh Kudus tinggal di situ? Alasannya apa? Gitu. Karena kan masa itu dikuasai benar-benar oleh antikris. Nah, ini tumpang tindih tafsiran terjadi di sana dan banyak pertanyaan terjadi di sana. Ya. Oke. Bagian yang terakhir dari meterai ke-6 adalah gempa yang dahsyat dan kejadian hebat di langit. Nah, gempa yang dahsyat ini menggambarkan bencana, ya. Bencana hukuman Allah yang bertubi-tubi. Jadi ketika saya membaca salah satu tafsiran itu bahkan dikatakan bencana-bencana alam itu tidak terdeteksi lagi. Ya, ya beberapa dari kita mungkin membaca berita-berita di mana seperti halnya tsunami yang ada di Aceh kapan hari itu hampir tidak ada deteksinya. Gitu. Dan tiba-tiba saja begitu rupa sampai orang-orang nggak bisa antisipasi. Dan akhirnya ada sekarang ini ada apa ya alat-alat yang mendeteksi tsunami. Gitu. Terus Jepang yang sering sekali terjadi gempa, satu waktu terjadi sebuah gempa yang di luar di luar perkiraan mereka. Ya, salah satunya gempa di kota Kobe. Itu begitu rupa gempanya sampai menjungkir balikkan kota itu dan semua ilmuwan pada saat itu berkata, loh di alat kami tidak terdeteksi seperti itu. Dan di akhir zaman bencana yang merupakan gambaran hukuman Tuhan, ya ini bagian dari yang sering sering orang salah artikan ya. Kalau bencana itu hukuman Tuhan. Enggak semuanya seperti itu. Tapi khusus untuk malam hari ini, untuk Wahyu 6, Anda harus lihat konteksnya bahwa bencana ini khusus di Wahyu 6, di akhir zaman. Bencananya memang adalah hukuman Tuhan. Ya. Di mana Tuhan menghukum umat manusia, menghukum bumi ini dengan berbagai macam bencana. Dan itu menggoncangkan seluruh isi dunia tanpa mereka bisa mengantisipasinya, tanpa mereka bisa memprediksinya, tanpa mereka bahkan bisa mempersiapkan untuk bisa melarikan diri. Sebegitu ngerinya, sebegitu hebatnya, sebegitu dahsyatnya bencana itu terjadi. Ya. Nggak cuma banjir, nggak cuma tsunami, nggak cuma gempa, nggak cuma api yang keluar dari bumi, nggak cuma bencana-bencana yang kita kenal, mungkin lebih dahsyat dari itu. Ya. Ini karena ini berkaitan dengan masa depan eskatologis, ya kita hanya mengira-ngira. Karena kita hanya berkata gempa yang dahsyat. Waktu saya coba kupas, bukan cuma sekedar gempa. Itu sebenarnya katanya bukan gempa. Katanya lebih kepada bencana yang dahsyat. Ya. Bencana yang dahsyat. Enggak cuma di bumi, tetapi juga di langit. Ya. Tetapi ini masih belum akhir dari kesengsaraan. Ingat, ini baru 6 meterai. Masih ada meterai yang ketujuh, yaitu di pasal 8 ayat 1 sampai 13. Yang malam hari ini mungkin tidak akan saya kupas. Nah, dalam kondisi bencana yang dahsyat itu, orang-orang berdosa yang tertinggal setelah orang-orang percaya diangkat. Nah, ini ada tafsiran pengangkatan awal ya, dari bumi untuk ketemu Tuhan di angkasa, itu akan mengalami ketakutan, keputusasaan yang hebat, dan sementara mereka akan mencoba untuk lari dan bersembunyi. Dan ini tafsiran ini yang mendukung bagian-bagian sebelumnya, misalnya tentang minyak dan anggur, terus kemudian tafsiran yang berkata bahwa Tuhan masih akan menyelamatkan sekian orang, gitu, sehingga mereka akhirnya sadar, gitu kan. Akhirnya sadar yang selama ini cuma ya sekedar ke gereja, tiba-tiba duer gitu terjadi
pengangkatan, terjadi bencana, terjadi kegenapan dari apa yang Alkitab katakan, mereka lalu berteriak-teriak mencari Tuhan. Dan orang-orang itu kemungkinan masih punya peluang untuk diselamatkan. Nah, itu tafsirannya seperti itu. Murka anak domba yang dilukiskan pada pasal 6 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21 harusnya menyadarkan kita untuk melihat sejauh mana Allah itu benci sama dosa, benci sama percabulan, benci sama kejahatan dan benci kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Ini sebuah nasihat sih. Waktu saya coba cantumkan ini, saya juga berpikir gini, selama ini kayaknya banyak dosa yang akhirnya dianggap wajar di sekeliling kita. Ya. Beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan dengan berbagai macam perilaku-perilaku menyimpang di sekeliling kita, terus kemudian pamer dosa, tetapi orang sudah ngomong ya wajarlah manusia gitu. Terus hal-hal yang ada di sekeliling kita mulai mengalami degradasi, orang tidak menghargai Tuhan, orang tidak percaya Tuhan. Itu adalah gambaran-gambaran yang bisa kita lihat di sekeliling kita di masa-masa di mana kita hidup, di mana Tuhan seakan-akan masih membiarkan itu sampai pada waktunya nanti ketika dia mulai membuka meterai-meterai itu, maka timbullah malapetaka sebagai gambaran murka Tuhan. Di 1 Timotius 3 kalau nggak salah, 1 Timotius 3 itu pada masa akhir zaman, saya menarik bentar, 1 Timotius 3, saya tiba-tiba teringat. 1 Timotius 3, oh sorry, 2 Timotius 3. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama itu dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kata hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar itu menggunakan kata kalefos. Kalefos itu seakan-akan atmosfer kita itu sudah atmosfer kejahatan. Jadi orang melakukan kejahatan begitu rupa dianggap sebuah kewajaran. Ya. Nah, gambaran yang Paulus berikan kepada Timotius itu seperti ini. Ini mungkin kita juga sudah lihat ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Enggak lagi jadi hamba Tuhan, tapi hamba uang gitu kan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Oh, itu framing. Itu orang yang ya pencitraan-pencitraan kayak gitu kan. Kita sudah lihat ini. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, ini dunia pengadilan kita sudah muncul, ya, memfitnah satu dengan yang lainnya. Mereka akan berontak terhadap orang tua, itu sudah kelihatan. Tidak tahu terima kasih, nah, itu sampai training ada 3S ya, senyum sapa salam itu hanya untuk mengajari orang mengucapkan terima kasih, bersenyum, menyalami orang, itu saking kurangnya rasa terima kasih atau ucapan terima kasih saja jarang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Dan terakhir, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang berikutnya adalah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Lahiriahnya mereka ibadah, tetapi mereka memungkiri hakikat atau memungkiri kekuatan dari ibadah. Jadi ibadah ini tidak digambarkan ke gereja dan yang lain-lainnya. Ibadah itu percaya sama Tuhan. Gitu. Kayaknya tampilannya salah, percaya sama Tuhan, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang percaya. Ya. Dan terakhir,
Dikatakan orang-orang yang setia, ya, orang-orang yang setia dari jemaat-jemaat Kristus tidak ditetapkan untuk mengalami murka Allah. Nah, ini sekali lagi tafsiran ya. Karena Yesus telah berjanji untuk meluputkan mereka dari murka yang akan datang. Ini tafsiran yang menggunakan atau lebih dominan dengan pre-trib. Jadi sebelum masa sengsaranya, menurut 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5, itu orang-orang percayanya sudah diangkat duluan. Ini tafsiran yang saya kombinasikan dengan situasi yang ada di Wahyu 6. Ya. Apakah akan terjadi seperti itu kita tidak tahu. Jadi kembali kalau saya boleh terakhir menutupnya, kembali lihatlah di peta zaman ini. Ya. Apakah ini akan terjadi seperti ini? Tidak tahu. Terjadi di awal sebelum masanya? Tidak tahu. Itu yang namanya pre-trib. Terjadi di tengah-tengah 3,5 masa? Tidak tahu juga. Itu namanya middle trib, middle tribulasi. Apakah terjadi di akhir 7 masa? Tidak tahu juga. Apakah itu yang dinamakan post-trib, setelah tribulasi. Tribulasi itu masa sengsara. Nah, ini saja yang bisa saya bagikan dari Wahyu 6. Masih banyak hal yang perlu digali dan masih banyak tafsiran yang simpang siur, tetapi setidaknya gambaran Wahyu 6 yang malam hari ini saya sampaikan bisa menolong kita melihat secara tekstual saja bahwa teksnya secara literal terartikan seperti apa, khususnya 4 penunggang kuda, terus kemudian martir, dan yang terakhir adalah keadaan gempa. Jadi 6 meterai dibuka itu menunjukkan masa malapetaka. Bentuknya seperti apa, teks-teksnya hanya memberikan gambaran teksnya seperti itu. Masanya seperti apa atau kapan akan terjadi masih belum tahu. Ya. Tapi teksnya cukup menolong kita bahwa akan terjadi masa seperti itu. Masa kesengsaraan yang cukup dahsyat dengan 6 meterai. Meterai ketujuh nanti bagiannya yang sharing di Wahyu pasal 8. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih Pak Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang menambahkan. Silakan.